Garuda Pertiwi datang ke Vietnam bukan hanya untuk bertanding. Kami ingin membuktikan bahwa semangat juang tidak bisa diukur hanya dari nama-nama di atas kertas. Namun jelang laga krusial melawan Vietnam, badai absensi kembali menghantam timnas putri Indonesia. Bukan satu, bukan dua, tapi 9 pemain keturunan dipastikan absen. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi peluang Indonesia di Piala AFF Wanita 2025? Inilah ulasan lengkapnya, hanya di Cek Fakta ID. Jelang lawan Vietnam di Piala AFF Putri 2025, 9 pemain keturunan Timnas Putri Indonesia absen. Timnas Putri Indonesia tidak akan diperkuat oleh 9 pemain keturunan menghadapi Vietnam pada Piala AFF Wanita 2025, Sabtu 9 Agustus tahun 2025. Setelah menelan kekalahan 0-7 dari juara bertahan Thailand pada laga perdana, skuad Timnas Putri Indonesia hanya diperkuat 3 pemain naturalisasi dari total 23 nama yang dibawa ke Vietnam. Ketiga pemain yang dimaksudkan adalah Isa Worps, Nolea Tomo, dan Astela Lupeti. Dengan koleksi 0 poin, Garuda Pertiwi kini setara dengan Kamboja yang juga kalah telak dari Vietnam 0-6. Dua laga tersisa melawan Vietnam 9/8 dan Kamboja 12/8 menjadi penentu nasib Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke semifinal. Alasan absennya 9 pemain keturunan. 8 pemain keturunan yang seharusnya menjadi kekuatan utama Timnas Putri harus melewatkan turnamen ini karena berbagai alasan. 6 diantaranya diperkirakan tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Hal itu disebabkan Piala AFF Putri 2025 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Berbeda dengan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 pada Juni lalu, klub-klub kini tak berkewajiban melepas pemain. Akibatnya, sejumlah nama yang telah menjadi tulang punggung timnas sebelumnya harus menepi. Mereka adalah Katarina Stallen, Sydney Sari Harper, Claudia Schunemann, Emily Julia, Iris Derowe, dan Felicia Deziu. Katarina Stallen absen beruntun. Khusus Katarina Stallen, ketidakhadiran di ajang ini bukanlah yang pertama. Pemain gelandang serang keturunan Amerika Serikat itu terakhir kali membela Timnas Putri Indonesia pada Piala AFF Wanita 2024, di mana ia menyumbang 1 assist dan turut membawa Garuda Pertiwi menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1. Sejak saat itu, Katarina tidak hadir dalam beberapa agenda penting seperti TC di Arab Saudi Februari, TC Yordania Mei, kualifikasi Piala Asia Wanita Juni, hingga turnamen kali ini di Vietnam. Absen pertama untuk 5 pemain keturunan. Sementara itu, Sydney Sari Harper, Claudia Schunemann, Emily Julia Nahon, Iris Derowe, dan Felicia Deziu baru pertama kali absen. 3 nama terakhir merupakan pemain naturalisasi baru yang telah mengucapkan Sumpah Wi'ani pada 10 Juni tahun 2025. Kelima pemain itu sebelumnya ikut membantu Timnas Putri Indonesia finish di posisi ketiga grup D dalam kualifikasi Piala Asia Wanita ke-2026. 3 calon naturalisasi juga tak bisa main selain 6 nama di atas. Ada juga 3 pemain keturunan lainnya yang tak bisa turun karena proses naturalisasi mereka belum rampung. Baca juga jadwal Timnas Putri Indonesia di kejuaraan wanita AFF 2025 usai kalah 0-7 dari Thailand. Mereka adalah Isabel Cup, Pauline van de Poel, dan Isabel Natit. Ketiganya merupakan pemain berdarah Belanda dan telah bergabung dalam TC di Jakarta pada Juni lalu. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad Garuda Pertiwi, namun proses administrasi menjadi kendala hingga kini. Daftar 9 pemain keturunan yang absen di Piala AFF Putri 2025: Katarina Stallen Amerika Serikat, Sydney Sari Harper Amerika Serikat, Claudia Schunemann Jerman, Emily Julia Belanda, Iris Derowe Belanda, Felicia Deziu Belanda, Isabel Cup Belanda, Pauline van de Poel Belanda, Isabel Natit Belanda. Timnas Putri Indonesia kembali menghadapi tantangan berat di Piala AFF Wanita ke-2025. Setelah dibantah 0-7 oleh juara bertahan Thailand dalam laga perdana grup B, kini skuad asuhan Rudi Eka Priyambada harus menjalani 2 pertandingan hidup mati melawan tuan rumah Vietnam 9 Agustus dan Kamboja 12 Agustus. Namun, perjuangan Garuda Pertiwi kali ini tidak dibarengi kekuatan penuh. Sebanyak 9 pemain keturunan
yang sebagian besar telah menjadi andalan tim nasional, dipastikan absen. Dari total 23 pemain yang dibawa ke Vietnam, hanya 3 pemain naturalisasi yang bisa diturunkan, Issa Worps, Nolea Tomo, dan Astella Lopeti. Ketiganya menjadi satu-satunya wakil dari gelombang pemain diaspora yang akhir-akhir ini gencar diperkenalkan PSSI untuk memperkuat skuad wanita. Padahal, dalam beberapa turnamen sebelumnya, pemain keturunan terbukti memberi dampak signifikan, termasuk saat Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF Wanita 2024 dengan mengalahkan Kamboja 3-1 di partai final. Tanpa kehadiran para pemain diaspora, Indonesia terpaksa mengandalkan kekuatan lokal yang belum tentu mampu mengimbangi kekuatan tim-tim seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki pengalaman dan sistem kompetisi domestik yang lebih stabil. Absennya para pemain keturunan bukan tanpa sebab. Dari 9 nama, 6 diantaranya tidak memperoleh izin dari klub masing-masing. Alasannya, Piala AFF Wanita tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa tempat mayoritas pemain diaspora Indonesia berkarier tidak berkewajiban melepas pemain mereka. Turnamen non-FIFA, klub bisa menolak berbeda dengan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 pada bulan Juni lalu. Turnamen AFF ini hanya digelar di tingkat regional dan tidak memiliki status resmi FIFA. Maka tak heran jika klub-klub Eropa seperti AC Heerenveen, Excelsior, atau tim-tim universitas di Amerika memilih untuk mempertahankan pemain mereka terlebih jika musim kompetisi sedang berjalan atau akan dimulai. Hal ini menjadi tantangan klasik dalam pengelolaan pemain diaspora. Integrasi ke tim nasional Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada semangat nasionalisme, tetapi juga diplomasi klub dan kalender resmi FIFA. Daftar pemain yang absen dan dampaknya pertama. Katarina Stalen gelandang serang andalan absennya Katarina Stalen menjadi salah satu yang paling mencolok. Pemain berusia 20 tahun ini dikenal sebagai gelandang serang kreatif yang menyumbang 1 asis penting dalam final AFF ke-2024. Namun sejak turnamen itu, Katarina tidak pernah lagi memperkuat Garuda Pertiwi. Ia absen dalam pemusatan latihan di Arab Saudi Februari, Yordania Mei, dan kualifikasi Piala Asia Wanita Juni, hingga kini di Vietnam. Konsistennya ketidakhadiran ini menimbulkan tanda tanya, apakah masalahnya murni administratif, cedera, atau ada faktor lain? Kedua, Sydney Sarihaper gelandang bertahan Sydney dikenal dengan kekuatan dual fisik dan stamina luar biasa di lini tengah. Absennya ia membuat Indonesia kehilangan filter utama di lini tengah, terutama untuk menghadapi tim agresif seperti Vietnam. Ketiga, Claudia Schunemann, Jerman penyerang sayap. Claudia adalah adik kandung striker timnas U20 Indonesia, Rafael Schunemann. Dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang mematikan, ia bisa menjadi pembeda di sayap. Tanpa Claudia, timnas kehilangan opsi serangan dari sisi luar. 4-6. Emily Julia, Iris de Rooij, dan Felicie de Ziel Belanda. Ketiga nama ini baru saja diambil Sumpahwi Ani pada 10 Juni tahun 2025. Mereka ikut tampil dalam kualifikasi Piala Asia dan menunjukkan potensi luar biasa, terutama Emily di posisi bek kanan dan Iris sebagai gelandang box-to-box. Namun mereka pun harus absen karena alasan serupa. Tidak dilepas klub. 3 pemain belum selesai naturalisasi. Selain 6 nama di atas, ada 3 pemain keturunan lainnya yang sudah mengikuti TC di Jakarta pada Juni lalu, namun belum bisa diturunkan karena proses naturalisasi belum rampung. Pertama, Isabel Cup bek tengah berdarah Belanda ini tampil meyakinkan dalam uji coba internal. Namun, karena keterlambatan administrasi, Isabel belum bisa bermain. Kedua, Pauline van de Poel, gelandang bertahan Pauline dinilai sebagai proyek jangka panjang karena baru berusia 18 tahun, namun sudah menonjol dalam membaca permainan dan menjaga kedalaman lini tengah. Ketiga, Isabel Natit, penyerang tengah striker kelahiran Belanda ini memiliki tinggi 174 cm dan kekuatan fisik yang mumpuni, sangat dibutuhkan sebagai target man menghadapi tim bertahan.
Daftar lengkap 9 pemain keturunan yang absen. Nama posisi negara asal Katarina Stalin, gelandang serang AS Sydney Sari Harper, gelandang bertahan AS Claudia Schoenemann, winger Jerman Emily Julie, bek kanan Belanda Iris de Roo, gelandang tengah Belanda Felicie de Zeeuw, bek kiri Belanda Isabel Kapp, bek tengah Belanda Pauline van de Pol, gelandang bertahan Belanda Isabel Natit, striker Belanda. Dampak bagi tim dan tantangan ke depan: ketidakhadiran mereka menimbulkan efek domino. Lini tengah kehilangan dinamo utama, pertahanan jadi rawan, dan serangan tak lagi setajam sebelumnya. Pelatih Rudi Eka harus memutar otak untuk meramu ulang komposisi skuad hanya dengan kekuatan lokal dan 3 pemain diaspora. Apakah masih ada harapan? 2 pertandingan tersisa akan menjadi ujian mental dan taktik. Laga melawan Vietnam bisa jadi sulit, namun peluang menang atas Kamboja masih terbuka, yang akan menentukan apakah Indonesia bisa finish sebagai runner-up grup dan lolos ke semifinal. Absennya 9 pemain keturunan bukan hanya soal klub atau administrasi. Ini menyentuh soal perencanaan jangka panjang dan manajemen komunikasi dengan klub dan federasi lain. PSSI harus membangun sistem yang mampu menjembatani kebutuhan timnas dengan realita profesionalisme di Eropa dan Amerika. Jika tidak, maka pemain diaspora hanya akan jadi pemanis sesaat tanpa kontinuitas. Dan timnas putri Indonesia akan terus kehilangan momentum di turnamen-turnamen besar.